Yes. Halo, ya. Selamat siang, Pak Barka. Selamat siang. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kita mau tanya nih ke PP Pos seputar Kampung Jabamait. Kenapa Pak akhirnya memfilmkan film Kampung Jabamait ini? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Barkah dari Kucing Hitam. Mungkin teman-teman di sini mungkin baru mendengar ya, Kucing Hitam sebagai sebuah PH yang memproduksi sebuah film. Jadi sebelumnya kami adalah sebuah manajemen IP yang menemukan Simple Man KKN Desa Penari. Maka dari itu, dari situ kami mulai mencintai cerita dan terutama memiliki kesukaan dalam horor ya. Terus kemudian akhirnya kami sering mengembangkan banyak-banyak IP, juga bekerjasama dengan teman-teman penulis, juga teman-teman kreator, hingga akhirnya kami menemukan sebuah IP cerita yang berkembang cukup viral ya, yang ditulis oleh Mas Teguh Queer Typing. Kemudian juga akhirnya diangkat dari thread itu menjadi sebuah serial oleh Bang Prasetyo Muhammad. Aku pikir teman-teman di sini mungkin ada yang udah nonton ya atau ngikutin serialnya di YouTube. Sekarang sudah berjalan 4 season storytelling oleh Bang Jo. Dan itu aku sebagai kucing hitam waktu merasa bahwa ini IP yang sangat menarik, lore-nya cukup luas. Mirip-mirip seperti ketika kita melihat KKN waktu itu, waktu masih di Twitter, KKN ini akan menjadi something big. Itu mirip perasaannya ketika kita melihat Kampung Jabamait ini. Nah, kemudian akhirnya, ayo kita coba nekat. Kali ini kita produksi sendiri yuk. Nah, dari situ akhirnya kita ngobrol bersama senior Mas Ajis, terus belajar di mana Mas Ajis sekarang punya sebuah IP. Akhirnya ketemu dengan Mas Ajis dan akhirnya terbentuklah proyek ini bareng Mas Ajis, dan mudah-mudahan dengan akhirnya kita mendapatkan tanggal tayang, juga akan mendapatkan trailer, dan mudah-mudahan teman-teman nanti akan menonton dan suka. Mudah-mudahan juga diterima di penonton tanah air dan izin untuk masuk ke industri ini dari Kucing Hitam Pictures, dan mudah-mudahan kita bisa produksi lebih banyak film lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Barka. Sesuatu yang baru juga informasi, akhirnya kita tahu Simple Man ternyata ditemukan oleh tim dari Kucing Hitam Pictures, betul ya Mas Barka? Wow. Selanjutnya untuk produser ada Pak Ajis. Kita mau tanya kira-kira yang dibawa dalam film Kampung Jabamait Ritual Maut ini apa nih Pak? Boleh di-share ke teman-teman, silahkan. Ya, mungkin terima kasih pertama-tama buat teman-teman media sama teman-teman agentnya Rangkas Puna ya tadi. Ya, mungkin ini peristiwa yang menyenangkan, mengharukan gitu. Saya waktu itu mungkin sekitar mungkin cerita sedikit ke belakang gitu, sekitar akhir 2023 gitu, saya dari Aspirasi Moving Image ketemu Mas Barka dan teman-teman Kucing Hitam gitu, kita berdiskusi tentang pengen bikin sesuatu apa yang menurut kami itu sesuatu yang seru dan unik gitu, sampai kemudian akhirnya kita bertemu dengan ID ini gitu. Dan betul tadi apa yang disampaikan sama Mas Barka, Kampung Jabamait ini tuh cerita narasi yang punya nafas sangat panjang gitu. Dia telah dialiwanakan ke dalam berbagai macam bentuk gitu, dari awalnya trennya Mas Teguh, terus kemudian jadi podcastnya Bang Jo, terus kemarin juga udah dibukukan gitu, dan sekarang jadi film gitu. Bahkan seriesnya aja udah 4 episode 4 season 32 episode gitu, dengan ditonton lebih dari 20 juta. Nah, secara IP memang kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat bisa dibilang buat kami ini IP besar gitu. Nah, di titik yang sama juga ini yang kemudian menjadi tantangan kami gitu, ketika cerita ini udah menjadi sebuah cerita yang solid gitu, bahkan
punya narasi yang sangat panjang gitu. Lalu apa yang kemudian akan kita bikin gitu. Nah, di titik ini memang salah satu tantangan di proyek ini adalah pertanyaan tentang lalu apa yang akan kita kebaruan apa yang akan kita hadirkan untuk penggemar dan penonton baru yang belum teresonansi sama cerita ini gitu. Nah, kami berdiskusi bareng sama Mas Wisnu, Mas Teguh gitu sampai kemudian akhirnya kita akan mungkin nanti Mas Wisnu juga akan cerita gitu, tapi Kampung Jabang Mayit Ritual Maut adalah cerita prequel dari kisah Kampung Jabang Mayit yang sekarang sudah ada, baik sudah ada di podcastnya Bang Jo atau di buku atau di threadnya Mas Teguh gitu. Jadi peristiwa-peristiwa latar belakang dari terjadinya cerita Kampung Jabang Mayit ini. Oke, berarti secara IP sudah kuat sekali ya Pak ya. Dan di sini juga kita melihat kental sekali nuansa etnik dan juga isu-isu yang menarik ya Pak. Boleh di-share tipis aja mungkin? Nah, ini juga yang buat kami menarik dan seru karena dunia yang ada di Kampung Jabang Mayit Ritual Maut ini adalah dunia yang kami ciptakan sendiri gitu. Kalau selama ini kisah-kisah mistis itu selalu merujuk pada satu kultur tertentu. Nah, kita pengen bawa kebaruan dengan kita pengen menciptakan kultur itu, kita pengen menciptakan mitos itu karena kami percaya bahwa mitos apapun itu dituliskan oleh seseorang dan dipercaya oleh sekelompok orang masyarakat sampai kemudian itu kemudian kita labeli sebagai mitos gitu. Nah, juga tantangan yang kemudian jadi sangat menarik di ruang development ketika kita membicarakan tentang berbagai macam bentuk kebaruan di dunia ini, bukan hanya tentang mitosnya, ritualnya, terus kemudian ada satu hal yang mungkin agak sedikit serius gitu ya. Ketika kemudian Bang Jo dan Mas Teguh membangun dunia imajinasi Kampung Jabang Mayit ini yang mencekam dan gelap gitu, kami justru melihat kegelapan yang dihadirkan di situ tuh adalah cahaya kemanusiaan yang ada di dalamnya gitu. Nah, rasa kemanusiaan itu yang kemudian kami terjemahkan jadi narasi di film ini gitu. Terima kasih Pak Ajis. Ya. Boleh tepuk tangan. Wow, menarik sekali ya karena kalau dari judulnya Kampung Jabang Mayit, ada apa sih sebenarnya yang ada di kampung itu bikin kita penasaran. Untuk itu kita bergeser ke Pak Sutradara kita, Pak Wisnu Surya Pratama. Boleh, Mika sudah, terima kasih. Pak, aku mau tanya kira-kira penggarapan film ini Kampung Jabang Mayit Ritual Maut, apa ada treatment khusus dalam mengelola kesulitannya dalam produksi film ini? Silakan Pak Wisnu. Iya, sebelumnya saya ingin bercerita bahwa setelah film fiksi panjang saya yang pertama, Pasar Setan, tiba-tiba ada teman sahabat bernama Ajis Tibio ini menghubungi saya. Bung, kami saling manggil Bung seperti pejuang kehidupan, teman senasib, sepenanggungan, sepemenuman ini langsung bilang, Bung, kamu mau nggak nyutradarain satu film? Ditawarin lah Kampung Jabang Mayit. Terus bertemu dengan Mas Barka dan teman-teman dari Kucing Hitam. Terus kita, hal yang paling pertama saya temui dari cerita ini adalah membicarakan sebuah isu yang sangat penting, tapi isunya abu-abu banget gitu, aborsi. Ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi manusia, terutama perempuan, terus meminta aborsi. Jadi saya melihatnya sebagai suatu hal yang menarik. Kalau dibilang treatment yang paling menarik itu adalah buat saya dan teman-teman yang mendevelop cerita ini, kebetulan saya ikut nulis bareng-bareng juga, itu adalah justru di membangun cerita ini karena kita tidak syuting hal yang ada di podcast, di buku, atau di produk-produk yang IP yang sebelumnya sudah dipunyai oleh Kucing Hitam dan Kampung Jabang Mayit ini kan. Kita mulai sebuah semesta yang baru. Terus ketika memulai sebuah semesta yang baru, isunya itu apa?
isu yang akan dimasukkan dalam cerita itu apa, itu yang paling menarik buat saya itu. Setelah itu kemudian berkembang, akhirnya muncul beberapa ide seperti apa sih ingin ditampilkan. Yang paling menyenangkan adalah kemudian saya bekerja dengan sahabat-sahabat yang lama maupun yang baru. Kemudian pemilihan kru pun pada akhirnya saya bekerja juga dengan orang-orang yang luar biasa. Treatment ini mungkin buat saya adalah treatment horor yang baru gitu. Boleh ya? Oke. Amin. Ini gimana deh kayaknya? Amin. Syutingnya siang, 80%. 80% 80% siang. Film horor siang. Ya. Wow. Terus yang paling menarik lagi adalah kita tidak mau memakai identitas etnik tertentu. Jadi kita ambil secara visual kita mencoba untuk kita ingin menampilkan bahwa ini Indonesia, tapi tidak identik dengan etnik tertentu. Untuk main cast, saya tidak mau kasih mereka logat. Jadi logat yang mereka akrab itu yang akan terdengar, dan mereka membaca skripnya, terus mereka memaknai sendiri bahwa tokoh yang mereka mainkan logatnya seperti ini, mereka bentuk sendiri. Terus bekerja sama dengan seniman-seniman yang luar biasa, termasuk koreografer tarinya, ada tarian di situ, yang hal yang baru juga buat saya, ada fighting di situ, hal yang baru lagi buat saya. Bekerja dengan semuanya saya baru bekerja pertama kali. Itu meskipun sudah kenal lama puluhan tahun, tapi saya baru bekerja. Jadi kayak akhirnya saya kerja dengan sahabat-sahabat saya gitu. DOP-nya Ujel Bausat yang keren banget gambar-gambarnya, terus wardrobe-nya Retno Ratih Damayanti, pemenang 5 kali Piala Citra. Itu luar biasa. Terus pada akhirnya kemudian soundnya juga dan musik Mas Krisna Purna yang luar biasa juga menggarap sound di film ini. Termasuk ada lagu-lagu ya yang dia bikin khusus untuk film Kampung Jabang Mayit ini. Juga para cast yang luar biasa, terima kasih yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Asia, Atika, Buki, Raquel, Bang Jo, Monica, Raja Lele, luar biasa. Monica itu jedanya kepanjangan. Monica, Raja Lele. Itu yang paling menarik sih. Treatment itu yang menurut saya enaknya ketika kita syuting 80% siang dan kebanyakan outdoor, itu kita nggak bisa syuting malam, jadi enak banget syutingnya siang. Sehat sekali ya. Bisa bubuk. Saya sudah tua, saya butuh tidur malam. Oke, berarti memang sesuatu yang baru treatmentnya. Cerita dari film Kampung Jabang Mayit, Mas Teguh Paluki. Halo Mbak. Halo Mas, selamat siang. Iya. Wow, akhirnya cerita ini disajikan juga dan diangkat ke sebuah film layar lebar. Kira-kira nih Mas, apa bagian yang paling pengen Mas Teguh pengen pertahanin sekali agar tidak kehilangan roh di cerita aslinya? Silakan Mas. Oke Mbak, terima kasih. Jadi sebelumnya Kampung Jabang Mayit ini memang lahir sudah lama di tahun 2022 ketika Kucing Hitam datang, Spasi Moving Image datang kepada saya. Sebenarnya saya pun awalnya bingung gitu, film ini mau dibikin seperti apa, karena udah 32 episode dengan puluhan juta penonton di YouTube yang otomatis udah punya fans lah dalam tanda kutip yang menanti secara visual ketika difilmkan seperti apa gitu. Tapi ketika berbicara panjang lebar dengan rekan-rekan, aku hanya ingin mempertahankan tentang Rangkas Punahnya sih Mbak. Jadi itu sebuah desa yang mempunyai arti. Rangkas Punah itu bukan hanya sekedar nama, dia adalah merangkas menuju kepunahan. Jadi dimana ketika ritual-ritual itu tersaji, berarti
desa itu sedang menuju kepunahannya gitu, dan itu aku sampaikan ke Mas Ajis, ke Mas Wisnu, ke Mas Barkah, dan mereka pun ternyata tanpa aku sangka, karena ini pengalaman pertama gitu berjumpa dengan orang-orang di film yang jauh pengalamannya lebih banyak, mereka membuat sesuatu yang oh ya ternyata bisa ya dibikin seperti ini gitu. Dan untuk para pengikut Kampung Jabang Mait tentu ini adalah film yang mereka sangat nantikan. Tapi jangan khawatir, untuk para penonton baru mereka akan disuguhkan sesuatu film yang tidak akan membuat kebingungan gitu. Jadi ini adalah dua sisi yang sangat menarik di Kampung Jabang Mait Ridho Amot ini. Itu sih Mbak. Wow, kita penontonnya juga sudah terbentuk jutaan penonton yang Betul. pasti ini sangat dinanti-nantikan. Betul. Dan dari sisi penulis berarti artinya sudah cukup puas gitu ya Mas ya, karena sudah dari sisi produksi bisa memvisualisasikan akhirnya cerita yang sudah dibangun ini akhirnya menjadi film ya Mas. Betul. Ini sesuatu impian ya kalau saya sebagai penulis gitu. Biasanya saya hanya bekerja lewat kata gitu. Sekarang saya melihat oh begini ya cara film dibuat, oh begini ya awal pembuatan film, oh seperti ini gitu. Bahkan ini pengalaman berharga untuk saya yang tinggal di daerah, tahu industri seperti ini gitu Mbak. Makanya ketika Kampung Jabang Mait dengan puluhan season udah banyak orang yang mengikuti, saya berharap sih makin banyak orang awal yang tahu Kampung Jabang Mait ini seperti apa gitu dengan segala bentuk ritualnya. Terakhir Mas, ada pertimbangan nggak sih sebelum ceritanya akhirnya dieksekusi menjadi sebuah film? Tentunya saya nggak menapik ya ketika tawaran itu datang, jadi sebuah tantangan juga untuk menuntaskan penasaran gitu saya sebagai penulisnya. Saya langsung oke, tapi saya pengen setidaknya ikut terlibat karena ini bakal jadi modal pengalaman juga untuk saya gitu. Oke, terima kasih Mas. Boleh tepuk tangan untuk Mas Teguh. Jajaran filmmaker sudah, sekarang kita mau bergeser ke jajaran cast. Wow, udah penasaran banget karena beberapa gambar dan video sudah muncul di sosial media karakter dari Weda. Untuk itu langsung aja, pertama kita mau bergeser ke Ersya terlebih dahulu. Hai Ersya. Halo. Halo, welcome back di film horor. Wow. Langganan kayaknya. Apa menjadi ratu horor berikutnya? Wah, amin aja sih aku. Amin. Aku penasaran nih, dan teman-teman yang di sini juga karena media sebagai Weda, dari karakter yang diperankan oleh Ersya sampai saat ini ada rasa atau aftertaste-nya nggak sih? Masih yang terbayang waktu syuting itu ada nggak kira-kira Ersya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama semuanya. Apa kabar semuanya? Kayaknya jam-jam rawan pada ngantuk banget nih muka-muka yang perhatiin dari tadi. Iya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, semuanya udah meluangkan waktu untuk hadir hari ini dan juga sama-sama merayakan perilisan trailer dan poster Kampung Jabang Mait. Dan aku juga mau berterima kasih dulu kepada Mas Ajis, Pak Wisnu, dan juga Mas Barkah, Kucing Hitam untuk mempercayakan Weda kepada aku gitu ya. Aftertaste, gimana ya? Aku justru kayak ngerasa selama syuting Kampung Jabang Mait, aku banyak belajar dari Weda gitu. Karena aku merasa karakter ini juga membantu aku tumbuh secara personal. Aku belajar bahwa oh ternyata kadang kita mikir kita tuh nggak sekuat itu, tapi di dalam kita sebenarnya kita kuat gitu. Kita suka meng-underestimate diri kita sendiri dan ya aftertaste yang aku dapetin dari KJM ya mungkin itu sih, kayak aku belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Ada berhubungan dengan isu yang menarik tadi ya, sempat di-mention Dan Mas Wisnu ada tentang aborsi dan gimana caranya Weda sepanjang film melewati masa-masa itu, ketika dia baru tahu sampai dia memproses semuanya sampai akhirnya dia bisa melewati rintangan demi rintangan sepanjang dan sepanjang film, sepanjang konfliknya. Jadi ya itu sih, dan film ini banyak menceritakan tentang woman empowerment ya. Padahal yang nulis tuh laki-laki semua ya. Yang menyutradai juga laki-laki gitu. Tapi aku salut banget karena bisa secara cukup akurat menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan hati wanita gitu, dan punya empati sebesar itu untuk bisa menulis dan memvisualkan gitu point of view-nya wanita itu seperti apa gitu.
Seru banget ya, ternyata penulisnya laki-laki tapi ceritanya dari POV perempuan. Bener, bahkan pas sebelum syuting tuh mereka nanya sama kita-kita kayak gimana menurut kalian sebagai perempuan, karena ini yang nulis laki semua nih, akurat nggak gitu. Bener apa enggak gitu mungkin ya? Iya bener. Wow, ternyata risetnya cukup dalam ya. Dan peran RC di sini meranin karakter Weda, kamu memerankannya ada sesuatu hal yang berbeda nggak sih dari karakter yang kamu bawakan sebelumnya kira-kira? Pastinya sih, aku tertarik banget awalnya ketika ditawarin karakter Weda karena ya itu dia seorang model, padahal dari luar kan kelihatannya dia established, maksudnya dia udah punya karir, udah mandiri, udah bisa kerja, tapi kok di dalamnya rapuh ya, kok di dalamnya dia masih bergantung kepada Bagas gitu, laki-laki yang kita juga nggak tahu gitu niat aslinya di dalam itu seperti apa gitu kan. Tahan sedikit Arsya. Tadi tidak boleh spoiler teman-teman, tapi penasaran, pinter ya Arsya ya membangun penasaran juga. Oh iya dong, harus dong. Terus ya itu sih maksudnya dibalik ke apa ya, keglamoran hidup dia ternyata isinya tidak seperti itu ya. Runyam banget gitu. Dan nanti kita bisa lihat filmnya nanti tanggal yang sudah ditentukannya. Kira-kira nih menurut Arsya, audiens kamu nih ngeliat karakter kamu sebagai Weda ini seperti apa ya setelah nanti nonton film Kampung Jabang Mayit kira-kira? Kata Mas Wiso tambah saya loh. Aduh nggak tahu lagi. Aku jujur tidak berharap apapun, nggak ada ekspektasi apapun, cuma berharap teman-teman yang nonton, apalagi apa tadi panggilannya agent Rangkas Puna tuh bisa happy akhirnya ngelihat Kampung Jabang Mayit difilmkan, dan semoga juga teman-teman yang tadinya belum tahu tentang dunia Rangkas Puna, dunia Kampung Jabang Mayit akhirnya bisa mengenal dan bisa jatuh cinta juga sama kita di sini. Terima kasih Arsya. Wow, makin penasaran karakter Arsya di sini. Kayaknya cukup struggling juga ya karakternya. Dan apa sih misteri yang di dalam hati seorang Weda yang kita bikin penasaran. Setelah itu kita mau lanjut ke sebelah Kak Atika Zolan yang berperan sebagai Nito. Yes. Kembali lagi bermain di film horor Kak Atika. Kesannya gimana tuh waktu ditawarin karakter Nito? Silakan Kak. Ya hai semuanya, apa kabar? Jadi, oke. Waktu itu aku excited banget, ceritanya. Excited banget. Jadi waktu itu aku ditawarin pertama kali untuk, aku terus terang ini film ketiga aku, film horor ya. Pertama tuh zaman dahulu kala tahun berapa sebelum Masehi gitu. Tahun 2000 berapa ya, 11 kalau nggak salah, 2010 gitu. Terus ada satu film lagi tahun lalu, dan ini film ketiga aku gitu. Jadi aku belum begitu banyak memang mengeksplor karakter yang atau apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan film horor gitu ya. Maksudnya kayak secara, kan banyak hal-hal secara treatment, secara kita aktoran pendekatannya dalam film horor itu kan banyak yang berbeda juga gitu. Nah terus ya udah, ini ketiga kali aku ditawarkan untuk film horor, dan di sini aku diminta untuk menjadi seorang dukunnya aborsi pula. dukun aborsi apa lagi? Dukun aborsi ilmu hitam immortal lah ya. Jadi sangat kompleks banget gitu ya. Jadi ini hal yang sangat menantang sekali buat aku, dan orang-orang, dan kemudian di situ ketika aku ditawarkan, aku dikasih tahu juga orang-orang yang terlibat di belakangnya. Waktu itu teman-teman cast yang lain udah pada lock gitu ya. Aku belum pernah main sama mereka, cuman mereka kan warawiri terus nih di perfilman Raja dan Ratu horor Indonesia juga gitu kan. Jadi ya excited untuk terlibat juga. Ya udah, terus kemudian aku juga tahu tentang Kampung Jabang Mayit. Kebetulan ada salah satu staff aku gitu ya, tempat di
yang kerja aku cerita gitu kan, kamu jaga main itu terkenal banget Bu, hati-hati ekspektasinya tinggi loh Bu. Beneran wah beneran kita para fans garis keras Kampung Jabang Maya itu pokoknya menaruh ekspektasi yang sangat berat lah dalam film ini gitu. Jadi wah oke kalau gitu Sikat gitu ya ya. sah ya udah akhirnya ya udah kita terlibat. Wow. Berarti emang udah kenal banget ya beberapa orang di luar sana tentang Kampung Jabang Maya ini. Iya, ternyata aku memang tidak mengikuti tren horor itu ya, tapi ternyata banyak sekali yang specifically untuk Kampung Jabang Maya ini pengikutnya banyak banget gitu. Yes. Dari awal kehadiran karakternya Nito ini, Kak Atika, terkesan sebagai karakter yang memiliki tuh sisi gelap. Gimana sih proses pendalaman Kak Atika dari emosionalnya, peran emosinya itu seperti apa yang harus dilalui sampai akhirnya bisa memerankan karakter Nito ini? Silakan. Banyak diskusi sama Mas Wisnu juga ya, jadi kita banyak ngegali juga latar belakang yang tidak digambarkan, diceritakan, ditulis di dalam skenario gitu ya. Jadi mengulik itu sih untuk bisa aku memerankannya dengan satu apa tuh namanya itu ya, dengan motivasi yang menurut aku tepat gitu ya. Jadi aku banyak diskusi sama Mas Wisnu, terus di lain hal juga aku banyak ya nonton YouTube ya. Tentang perdukunan gitu. Ya aku banyak mendalami tentang mempelajari tentang dunia ilmu hitam, perdukunan, aborsi dan lain-lain. Dan ternyata ya sangat menarik. Jadi aku banyak mempelajari tentang hal itu. Tapi kalau spesifik tentang itu, aku banyak diskusi sama Mas Wisnu. Terakhir Kak Atika, ada nggak sih kata atau kalimat yang mendefinisikan karakter Nito menurut versi Kak Atika? Silakan. Apa ya? Ambisius, ya, immortal, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Wah, itu sudah mendeskripsikan semuanya. Terima kasih Kak Atika. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi Kak Atika. Kita lanjut bergeser ke Mas Bagas yang menjadi karakter sentral juga di sini, diperankan oleh Buki. Hai Buki. Hai. Boleh ceritain dong sedikit karakternya ke teman-teman rekan media, silakan. Jadi karakter Bagas ini dia adalah seorang fotografer dan dia pacaran dengan Weda, dan di sini dia memberikan solusi untuk permasalahannya Weda, yaitu dibawa ke desanya Bagas, which is Rangkas. Dan sangat tahan sekali ya Buki ya. Tapi kalau aku lihat-lihat kamu kayaknya sangat nyaman ya di genre horor ini. Sejujurnya ada nggak sih adegan sebenarnya tuh bikin kamu ada deg-degannya juga pas syuting film Kampung Jabang Maya yang mungkin teman-teman nggak tahu. Boleh share dong Buki, silakan. Aduh, itu spoiler lagi. Tapi oke, bukan deg-degan tapi yang paling berat ya. Paling berat untuk gue, untuk aku. Adegan yang paling berat menurut aku adalah scene nyetir. Sumpah itu paling berat. Soalnya kameranya tuh ada di luar mobil. Jadi harus, dan aku kan gak terbiasa dengan mobil manual kan. Biasanya matic, jadi harus fokus ke ini sambil baca, dan kamera nggak boleh kena motor, nanti gue gantinya mahal. Jadi beneran berat banget. Ngulang take beberapa kali ya mas ya. Itu yang paling berat sih. Oh, itu pressure bikin budgetnya ya. Enggak 25 kali. Hoak. Gitu. Oke, terakhir Buki, dan kali ini kan kamu bersinggungan kembali bersama Ersya di film horor. Gimana nih prosesnya lagi ngebangun chemistry kalian lagi dari awal lagi ya sih dengan horor ini? Nah, jadi sebenarnya kita syuting Kampung Jabang Maya itu duluan. Jadi gue baru pertama kali kenal sama Ersya tuh di sini. Oh gitu. Gitu, dan kita tuh cara bondingnya biar kita bisa dapat rasa pacarannya. Kita Di film ya guys ya? Di film kan? Iya, di cara luar. membangunkan. Untuk membangun chemistry kita sempat nongkrong di luar ya. Di luar angkasa, enggak di luar di ada bar gitu, terus kita ngobrol terus sambil makan minum dan ya bonding sih kalau saling tahu apa ya hobi, warna favorit. Sama apa ya luka-luka kita masa lalu, jadi kita bisa tahu gimana caranya untuk handle certain situation
maksudnya ini orang baru dan kita aku di situ harus bisa seperti kita udah pacaran berbulan-bulan kan, jadi harus seolah-olah gitu. Jadi itu sih gitu teman-teman. Terima kasih. Kalau Mata Talks. Oh ternyata sebelum tukaran boleh. Senang sekali sepertinya teman-teman kita Terima ini. kasih. Yes, berarti ternyata kita baru tahu bangun bondingnya itu kayak misalnya ternyata di film horor tuh ini pertama. Iya, ini Wow. pertama. Iya. Akhirnya bondingnya tuh dari awal retensinya cukup tinggi dan akhirnya terbangunlah chemistry di antara Bagas dan juga Weda. Terima kasih Buki, boleh Terima tepuk tangan. kasih. Selanjutnya kita bergeser ke Reko sebagai Rini. Mikrofonnya boleh? Oke, aman. Untuk memerankan karakter Rini, ada kesulitan nggak sih Reko untuk film genre yang nggak biasa yang kamu geluti seperti horor ini? Boleh share ke teman-teman, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat Pak Ajis, Pak Wisnu, Mas Baka, terima kasih untuk kepercayaannya aku memerankan karakter ini. Kesulitannya menjadi karakter ini tuh karena perasaannya Rini tuh kompleks banget. Dia punya penderitaan yang dalam, dia ada di situasi yang rumit dan terhimpit. Jadi rasa itu doang aja sih, sama jadi yang paling sulitnya juga aku di sini karena belum punya anak, jadi agak sulit untuk bonding sama anakku juga, sama rasa menjadi seorang ibu tuh seperti apa. Wow, kompleks juga ya karakternya. Tapi akhirnya kamu disikat habis ya Mas Wisnu sama. Wow, luar biasa. Ceritain dong gimana bonding sama anak. Boleh, tipis aja kasih tahu. Waktu bonding sama anak tuh aku minta waktu sama Mas Wisnu untuk sebelum syuting aku minta 1 hari jalan-jalan dulu. Jadi jalan-jalan ke kebun binatang sama anak yang baru aku kenal. Umur berapa kira-kira? Guna tuh umur 9 tahun. Jadi kita jalan-jalan dulu seharian sampai akhirnya mulai dekat, mulai tahu dia suka apa, mulai bisa bercanda. Jadi aku butuh waktu seharian untuk ngobrol sama si Guna. Sama aku setirin terus gunanya muntah. Oh iya, jadi ternyata dia mabok di mobil dalam perjalanan, terus akhirnya Gunanya muntah. Akhirnya saya sebagai ibu, Terus sebagai ibu, betul, harus bersihin. Iya. wow, langsung on the spot ya Mas prakteknya. Dan aku penasaran nih, waktu kamu pertama kali baca skrip, perasaan kamu itu lebih ke excited atau takut sebenarnya? Excited pasti. Sama mikir aku bisa nggak ya memerankan karakter ini yang cukup berat di film ini. Dan ternyata alhamdulillah ini menjadi kesempatan aku dan semoga nanti bisa ditonton karakter ini dan semuanya bisa mendapatkan apa yang dirasakan sama Rini gitu. Wow, terakhir untuk Rachel, kalau kamu bisa bilang satu hal aja ke karakter ini di luar naskah ya, kira-kira sebagai Rachel apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Rini, Perlu tisu mungkin? enggak. Rini dia wanita yang tough, dia seorang ibu yang hebat, dan ini semua bukan salah kamu Rini, tapi salah Bagas. Wow. Iya, aku semuanya aku. Terima kasih Rachel. Wow, tepuk tangan dong buat Bang Jo. Akhirnya cerita yang sudah dibawain di podcast sekarang juga malah ikutan main di film ini. Gimana nih tanggapan dari para pendengar dan juga pas diumumin waktu ikut juga gitu ambil peran di film Kampung Jabang Mayit ini? Boleh share dong, Bang Jo, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum, terima kasih buat semua yang udah datang di sini ya. Jadi waktu para fans tahu kalau saya ikut main, yang notabene saya itu gak ada background karakteran sama sekali, cuma YouTube aja gitu. Ketika di approach sama Mas Barka sama Mas Ajis untuk ya lu ikut main aja di sini. Awalnya saya sempet ya udah deh, saya mau coba hal baru juga sebenarnya, tapi jangan yang sini banyak ya udahlah, ngapain kek dagang kek apa kek
yang penting dialognya jangan banyak. Ya udah akhirnya dikasih lah itu. Thank you buat kepercayaannya ya. Dan thank you juga buat Mas Wisnu arahannya. Saya nggak dimarahin gitu padahal saya udah ngomongnya belibet terus gitu ya. Stigma itu sutradara galak ya? Iya saya sempat mikir kayak gitu juga gitu. Waduh gue nggak bisa acting dimarahin gue kayaknya nih. Tapi untung Mas Wisnu Kucing the best lah. Baik banget. Nah ketika fans tahu, awalnya emang saya tuh sempat suka bercanda gitu ya sama fans gitu kan, sama penggemar. Gimana kalau gue main film ini gitu kan. Tapi jadi yang nggak ngomong terus mati gitu. Iya ada satu karakter waktu itu di cerita, salah satu cerita kan kayak gitu. Tapi akhirnya malah jadi satu karakter ini gitu. Tapi dari sini saya belajar, oh kayak gini tuh proses syuting film gitu, ketemu sama kru ternyata jauh berbeda sama syuting YouTube gitu kan. Kalau YouTube kan ya kamera, gitu. Tapi kalau syuting film itu lebih masif lagi, banyak krunya, banyak aktor-aktor, artis-artis yang lain, dan pressure lebih tinggi sih. Wah, lebih deg-degan sih, apalagi yang di tempat itu. Takut ngomong spoiler gitu. Ya ketemu sama Ersha gitu kan, wah ngomongnya jangan sampai salah, tapi tetap salah-salah juga. Kayak gitu. Wow, karena kan kita penontonnya juga cukup banyak banget nih Bang Jo. Jutaan penonton yang sudah nonton podcastnya, dan akhirnya visual itu bisa kita lihat nanti akan tayang sebentar lagi di bulan Juli. Rasanya gimana sih Bang Jo? Sebenarnya jujur semuanya dimulai dari Mas Teguh sini gara-garanya memang. Kenapa menulis cerita sebagus ini maksudnya gitu. Ya jadi emang saya itu sudah bekerja sama banyak penulis, dan Mas Teguh adalah salah satu yang menurut saya penulis terbaik lah gitu ya. Dari segi penulisan segala macam, dan ketika akhirnya tim Kucing Hitam memutuskan untuk mengangkat film ini, wah saya excited banget karena jujur cerita pertama kali dari Mas Teguh yang saya bawakan itu adalah Kampung Jabamait ini. Pertama kali itu, dan ternyata respon penggemar itu wow, mereka suka sekali sampai saya diteror setiap malam. Wah parah. Sampai ngancem kalau lu nggak bawain cerita ini lagi, gue samperin lu. Itu serius. Berarti udah militan banget penonton kamu ya? Militan. Ini kayaknya ada salah satu di sini yang DM ya. Yang pakai topi bukan orangnya? Ya. Itu masuk juga. Aman ya bercanda ya. Canda guys. Ya jadi ketika diinfokan kalau film bakal ternyata jadi film, ya tentu excited banget, dan semoga ini menjawab apa yang penggemar nantikan gitu loh. Karena mungkin penggemar takut nanti ceritanya jadi beda atau apa, enggak kok. Ceritanya justru malah menjawab kekosongan yang tidak ada di series. Jadi kalian yang penggemar series itu bisa jadi paham, oh kayak gini toh. Nah yang belum kenal seriesnya pun bisa langsung ikut mengikuti karena nggak terlalu kompleks gitu. Dan jamin sekali ngikutin sih udah sih jadi peneror baru saya. Tapi nggak sabar nih aku jadinya. Penonton-penonton yang hadir di sini raranya dia, aku juga. Karena pernah nonton juga beberapa episode dari podcastnya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih guys. Bang Jo, boleh tepuk tangannya. Dari podcaster udah, sekarang kita ke content creator. Boleh kita tepuk tangan dong buat Monica Raja Lele. Wow, hai Monica. Apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu kita ya. Nah, Monica ini kan dari content creator ya. Sekarang ikutan jadi pemain film dari Kampung Jabamait ini. Kira-kira waktu pas pertama kali ditawarin jadi ini warsif karakternya, apa tuh yang ada di kepala tiba-tiba pikirannya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih udah datang. Apa kabar semuanya? Yang aku rasain pastinya pertama kali adalah senang banget, dan ini suatu kehormatan ya udah dipercayakan sama Mas Ajis, Mas Barka, dan juga Mas Wisnu untuk bermain sebagai Niwarsi ya di Kampung Jabamait. Karena kan dari konten kreator, terus habis itu kesini tuh gak banyak yang dapat kesempatan seperti ini kan. Itu kedua yang di kepala aku adalah aku harus cari tahu nih latarnya, vibe-nya tentang film ini seperti apa gitu kan, apalagi karakternya Niwarsi
Niwasi itu kan hidup di timeline yang berbeda daripada aku yang sekarang, jadi aku harus cocokin gimana, seperti apa Niwasi, dia statusnya seperti apa gitu. Berarti ini debut pertama dari film Oh iya, Monica. ini Wow. sama aku. Debut pertama film horor langsung ya. Iya. Wow, kira-kira apa sih yang paling memorable banget waktu syuting di film Kampung Jabang Mayit? Monica, silakan. Gak ada, karena semuanya memorable. Karena ini semua adalah pertama kali syuting, pertama kali reading, sampai bahkan ini aja tuh memorable buat aku karena ini pertama kalinya aku di depan. Biasanya kan aku yang di belakang nonton, terus ya ikut press conference-nya gitu. Terakhir Monica, kira-kira buat pendalaman karakter Niwasi ini prosesnya seperti apa sih? Boleh share nggak ke teman-teman media? Silakan. Pastinya pertama-tama adalah aku baca thread-nya Mas Teguh Falufi. Aku baca dari awal, terus aku juga nonton podcastnya Pak Sojo. Aku riset, aku cari tahu timeline-nya seperti apa, ini kejadiannya tahunnya seperti tahun berapa, vibes-nya seperti apa, terus habis itu konfliknya, Niwasi ini orang yang seperti apa, tantangannya seperti apa, status sosialnya segala macam, karena kita harus mencocokkan kan gimana Niwasi dan Niwasi kalau tahun segitu tuh akan seperti apa gitu. Ya, terima kasih untuk jajaran filmmaker dan jajaran cast. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk teman-teman, nanti kita akan membuka pertanyaan, kita kasih kesempatan. Tapi sebelum itu, karena kita udah gak sabar banget, saya mau ajak teman untuk membawakan poster untuk ke tengah kita, karena kita sebentar lagi akan sama-sama membuka official poster dari film Kampung Jabang Mayit. Boleh kita berdiri sebentar teman-teman. Wah, inilah. Sudah siap? Ready teman-teman? Wow, sudah makin deg-degan. Kita itu bersama-sama untuk launching official poster film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. 1, 2, 3. Wow, kita tepuk tangan yang paling meriah. Wow, merah ada lengkap semua karakternya di sini. Bagas. Wow, mungkin bisa foto dulu. Ada tim official kita juga dari rekan media. Kita menghadap ke sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Teman-teman jajaran cast dan filmmaker, kita melihat sebelah kiri. Boleh kita lihat, kasih lihat, buka jaket mungkin. Wow, biar sama-sama, ternyata di belakangnya ada gambarnya juga. Wow. Oke, kita ngadep belakang dulu. Setelah itu nanti kita ngadep rekan media untuk foto bersama. Kita yang ngadep belakang dulu kali ya. Yuk, kita atur posisi. Sudah bersejajar? Sebelah sini mungkin, biar sana yang kelihatan. Aman? Oke, kita hitung. Oke, Mas Teguh, baru sekarang. Kelihatan semuanya, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman semuanya, di jalan cast dan belakang. Dilanjutkan juga nanti perwakilan dari produser untuk menandatangani official poster Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Sambil menunggu teman-teman, saya mau infokan nanti untuk mempersiapkan pertanyaan seputar film Kampung Jabang Mayit apa aja. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke jajaran cast, jajaran filmmaker, bagaimana proses kreatifnya, proses produksi seperti apa, karena premis cerita ini mengangkat isu yang sangat menarik, yaitu tentang seputar aborsi di sebuah kampung yang ada di film Kampung Jabang Mayit. Sudah aman teman-teman? Dan setelah itu, tanda tangan kita sebentar lagi juga akan sama-sama menyaksikan official trailer, karena kita sudah gak sabar sama-sama menyaksikan apa yang akan terjadi yang ada di trailer terbaru nanti. Oke, sudah lengkap semuanya. Sip. Untuk jajaran filmmaker mungkin kita perwakilan satu orang saja untuk mempersingkat waktu, karena kita udah gak sabar sekali nih untuk sama-sama menyaksikan trailer terbaru dari Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Oke, terakhir. Sip. Wow. Oke, dipersingkat langsung saja. Jajaran cast ada yang belum?
Ya. Wow, lengkap semuanya, sudah ada tanda tangannya. Eksklusif hanya di official poster nih. Kampung Jabang Mait. Oke, sekali lagi. Oh, dilelang ceritanya ya. Oke, sudah selesai, satu orang lagi. Belakangan 100.000, 100.000, 200.000. Wow, merah-merah semuanya. Di sini karakter Airsia pakai apa tuh kira-kira Airsia? Wow, mahkota. Oke, terakhir Monica. Setelah tanda tangan, boleh bisa bantu tim untuk digeser kembali ke belakang. Karena nanti kita jajaran cast dan juga jajaran kilometer akan sama-sama menyaksikan official trailer terbaru dari Kampung Jabang Mait. Saat ini sudah selesai.